Anoa, jejak sejarah yang menyimpan rahasia alam Sulawesi. Di tengah kekayaan biodiversitas Sulawesi, terdapat makhluk yang menyimpan rahasia sejarah panjang dan evolusi unik. Anoa, atau dikenal sebagai sapi hutan yang misterius, Anoa menawarkan pandangan mendalam ke dalam ekosistem pulau ini dan sejarahnya. Dengan fosil yang mengungkap kisah masa lalu, Anoa menjadi simbol penting dari keajaiban alam Indonesia. Ada dua jenis Anoa, yaitu Anoa dataran rendah Bubalus depresi cornis dan Anoa pegunungan Bubalus quarlesi. Ukuran dan penampilan. Anoa dataran rendah, tinggi sekitar 70–106 cm dan berat antara 150–300 kg. Anoa pegunungan, sedikit lebih kecil dengan tinggi sekitar 60–75 cm dan berat sekitar 150 kg. Memiliki tubuh kompak dan kuat dengan bulu coklat gelap atau hitam yang memudar seiring usia. Habitat. Anoa dataran rendah, mendiami hutan hujan tropis dan rawa-rawa. Anoa pegunungan, terdapat di hutan pegunungan hingga ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Anoa hanya ditemukan di Sulawesi dan pulau kecil sekitarnya seperti Buton. Perilaku dan ekologi. Kebiasaan hidup, biasanya soliter atau hidup berpasangan, aktif di pagi dan sore hari, krepuskular. Diet, herbivora yang memakan berbagai tumbuhan, termasuk rumput, daun, buah-buahan, dan batang tanaman muda. Reproduksi, masa kehamilan sekitar 275–315 hari, melahirkan satu anak yang diasuh oleh induknya hingga usia sekitar 2 tahun. Populasi dan status konservasi. Populasi Anoa saat ini sangat rendah dan terus menurun. Diperkirakan kurang dari 2.500 individu masing-masing spesies di alam liar. Kedua spesies terdaftar sebagai sangat terancam punah, critically endangered, oleh IUCN. Anoa menghadapi ancaman serius, termasuk deforestasi, pembukaan hutan untuk pertanian dan pemukiman. Perburuan, diburu untuk daging dan tanduknya. Konflik dengan manusia, terjadi konflik dengan petani karena memasuki lahan pertanian. Maka dari itu perlindungan habitat sangat diperlukan. Tahun dimulai upaya perlindungan habitat untuk Anoa mulai mendapatkan perhatian internasional dan nasional pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, telah berperan dalam merancang kebijakan dan program perlindungan untuk spesies endemik, termasuk Anoa. Organisasi internasional seperti World Wildlife Fund, WWF, dan International Union for Conservation of Nature, IUCN, memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk proyek-proyek konservasi di Indonesia. Pembentukan Taman Nasional dan Cagar Alam, beberapa taman nasional dan cagar alam di Sulawesi didirikan atau diperluas, seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Taman Nasional Lorelindu, untuk melindungi habitat Anoa. Rehabilitasi habitat. Program rehabilitasi hutan dilakukan untuk memulihkan area yang terdegradasi dan menyediakan habitat yang lebih baik. Penegakan hukum juga sudah dilakukan untuk melindungi area hutan dari penebangan ilegal dan perburuan liar. Pemantauan populasi, penelitian pemantauan populasi Anoa di habitat alaminya, termasuk metode untuk mengestimasi jumlah individu dan memantau perubahan populasi dari waktu ke waktu. Kolaborasi dan publikasi. Kolaborasi internasional, penelitian sering melibatkan kolaborasi antara ilmuwan Indonesia dan internasional dengan dukungan dari organisasi konservasi global. Publikasi, hasil penelitian tentang Anoa diterbitkan dalam jurnal ilmiah, memberikan kontribusi penting pada pengetahuan tentang spesies ini dan membantu dalam upaya pelestarian. Kesimpulan. Anoa adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat berharga. Dengan upaya perlindungan habitat yang berkelanjutan dan penelitian yang mendalam, kita dapat melindungi dan melestarikan keajaiban endemik ini untuk generasi mendatang.